Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho dengan NPM 1718011072 dari CS 15. Di sini sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara prosedur pemasangan dari IV line atau cairan infus. Jadi yang pertama di sini kita inform konsep terlebih dahulu kepada pasien. Jadi baik Bapak, untuk memperbaiki dari keadaan tubuh Bapak, sekarang saya akan memasangkan cairan infus untuk menggantikan cairan yang hilang dari tubuh Bapak untuk menghindari dari Bapak terkena dehidrasi ya Pak. Tapi nanti dalam pelaksanaannya mungkin akan menimbulkan beberapa rasa nyeri, namun saya akan tetap meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia Pak? Bapaknya bersedia. Nah kemudian setelah itu saya akan menyiapkan beberapa alat terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada aboket, kemudian ada plaster, kemudian ada alcohol swab, tourniquet, kemudian ada infuset yang sudah dikeluarkan dari tempatnya, kemudian ada cairan infus, kemudian ada bengkok. Nah, kemudian di sini kita akan menggantungkan terlebih dahulu cairan infusnya. Nah, kemudian setelah itu tusukkan infuset ke cairan infus secara tegak lurus dengan kita kunci terlebih dahulu. Yang pertama kita tusukkan secara tegak lurus. Nah kemudian setelah itu kita isi dulu sebagian chambernya setengah. Kita isi setengah terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah terisi setengah, kemudian kita pastikan selang ini tidak terisi dengan udara. Caranya kita buka bagian penguncinya, di bagian pengunci dari si infusnya. Nah, ini sudah keluar. Pokoknya setelah itu kita pastikan tidak ada udara di selang infus ini. Nah, kemudian kita kunci lagi. Kemudian setelah itu kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan WHO terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan identifikasi pada si venanya, pada vena si pasien. Jadi kita lihat di sini pada vena yang dia itu besar, lurus, tidak bercabang, dan dia itu tidak terletak pada persendian. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan tourniquet pada pasien. Pasang tourniquet pada pasien itu sekitar 10 sampai 15 cm, tapi di sini kita 10 cm saja. Terus kita kunci. Kemudian setelah itu setelah didapatkan vena yang akan mau ditusuk, kemudian kita pasang handscoon terlebih dahulu. Kemudian pasang handscoon. Setelah pemasangan handscoon, kita ambil alcohol swab untuk membersihkan bagian dari vena yang akan ditusuk. Nah, di sini kita lakukan pembersihannya dari sentral ke perifer. Nah, kalau sudah, kita ambil aboketnya disesuaikan dengan ukuran standar, yaitu adalah ukuran 18. Tanda ukuran 18 ini ya. Setelah itu kita tusukkan pada bagian vena pasien. Kemudian setelah itu apabila sudah terlihat adanya darah, maka tourniquetnya dilepas. Kemudian kita lakukan teknik sliding. Ini majuin, kemudian setelah itu ditinggalkan dulu bagian jarumnya, kemudian ambil bagian infusnya. Kemudian ambil bagian infusnya, ini kita lepas. Kemudian ini kita pasangkan di bagian ujung dari si aboketnya. Nah, setelah sudah terpasang dengan benar, maka kita lakukan pengaturan dari tetesan ini dengan menggunakan rumus tetesan per menit. Nah, kalau sudah, ya kita bersihkan bagian tadi yang sudah
bagian tusuknya itu dengan menggunakan pasta yang sudah kita celupkan di larutan betadine, dibersihkan dari sentral ke perifer. Kemudian pemasangan fiksasi ini di bagian pangkalnya, yang pertama, yang kedua di bagian sebelah sini, terus yang ketiganya kita ambil dan nanti diletakkan di bagian tangan pasien, bagian proksimal di bagian atas. Nah, kalau uh, sudah selesai, maka kita beritahu kepada pasien, Bapak, ini sudah pemasangan infus setnya, pemasangan cairan infusnya sudah selesai saya lakukan. Nanti Bapak jangan bergerak secara berlebihan, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan saja ya Pak. Sekian dan dari prosedur pemasangan IV line cairan infus. Terima kasih.